Setelah kompetisi besar Pil Tower selesai, kini semua peserta yang masuk dalam 10 besar berkumpul untuk ikut memasuki alam bintang. Seorang penatua pertama bernama Qiuling berdiri di depan para peserta yang terpilih untuk memimpin mereka memasuki wilayah bintang. Sebelum pergi, penatua Qiuling memberi peringatan keras agar semua orang yang masuk mengikuti perintahnya. Xiaoyan dan yang lain mengangguk setuju dengan perintah penatua Qiuling. Setelah semuanya siap, penatua Qiuling memimpin jalan ke arah pintu spesial dan diikuti oleh semua peserta dari belakang. Xuan Kongzi berdiri di atas menara, memperhatikan mereka semua masuk ke dalam pintu spesial. Setelah mereka akhirnya menghilang dari pandangan, Xuan Kongzi menyuruh para tetua untuk lebih waspada. Hari ini jangan sampai ada masalah apapun terjadi. Seorang tetua bernama Tian Lezi mengangguk dan berkata, para ahli dari Pil Tower telah diatur dengan baik. Xuan Yi di samping juga berkata, saya akan meminta para ahli yang memiliki hubungan baik dengan Pil Tower untuk ikut membantu mengawasinya. Xuan Kongzi sedikit tenang matanya menatap pintu spesial dan berkata, semoga semuanya berjalan lancar. Sementara kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di wilayah bintang, ruang kosong berfluktuasi dan 11 sosok perlahan keluar. Xiaoyan merasakan udara panas yang memasuki tubuhnya. Xiaoyan berkata dengan lembut, tempat ini memang tempat 3000 api yang membara. Xiaoyan merasa takjub memandangi wilayah bintang yang tampak sunyi. Terakhir kali Xiaoyan kesini, dalam kondisi terburu-buru, tidak sempat mengamati semuanya. Tangan Xiaoyan secara acak meraih cahaya yang mengalir di sekitar sambil berkata, ini cahaya bintang-bintang. Penatua Qiuling berdiri di depan, sambil menjelaskan, jika wilayah bintang ini tidak dapat mencegah kekuatan bintang masuk, namun pada siang hari adalah saat kekuatan bintang berada pada titik terlemahnya. Saat itulah 3000 api pembakaran mengalami titik terlemah. Saat inilah cocok untuk mencoba menyempurnakannya. Kelompok Xiaoyan akhirnya mengerti dengan penjelasan singkat dari penatua pertama Qiuling. Setelah itu, penatua Qiuling menyuruh semua orang untuk mengikutinya dari belakang. Penatua Qiuling memimpin masuk ke dalam robekan spesial yang terhubung dengan ruang hampa. Ukuran ruang hampa sangatlah luas, seperti tidak memiliki tepi yang pasti. Kelompok Xiaoyan terbang melintasi ruang kosong. Mereka mulai merasakan suhu yang semakin panas masuk ke dalam tubuhnya. Songqing dan yang lain mulai menggunakan doki mereka untuk menahan pemanggangan suhu panas yang masuk, kecuali penatua Qiuling, Xiaoyan Old Mugu, dan iblis tua Qinghua tidak menggunakan doki untuk melindungi tubuhnya. Xiaoyan tiba-tiba merasakan gejolak api surgawi dalam tubuhnya berfluktuasi, menandakan 3000 api pembakaran sudah dekat dengan mereka. Setelah terbang cukup jauh, tiba-tiba penatua Qiuling berhenti dan berkata, kita sudah sampai, kalian harus berhati-hati. Awan tebal menyelimuti sekitar mereka perlahan terbuka, dan sosok naga besar mulai terlihat dengan jelas. Ekspresi semua orang terkejut tatkala melihat naga yang begitu besar diselimuti api ungu berada di hadapannya. Naga besar itu terbaring di ruang kosong dengan mata tertutup. Salah satu orang berkata dengan ekspresi ketakutan, apakah ini 3000 api pembakaran? Sementara Mugu tersenyum dengan niat jahatnya, ingin merebut api surgawi dengan cara apapun, sesuai yang sudah direncanakan. Xiaoyan merasakan ada perubahan pada segel naga di tangan. Xiaoyan semakin yakin jika yang dikatakan Zian memang benar. 3000 api pembakaran telah disegel oleh klannya. Penatua Qiuling mengatakan, jika 3000 api pembakaran saat ini sedang disegel, setiap orang harus menggunakan cara lembut untuk mencoba menaklukkannya. Kemudian, penatua Qiuling menatap Xiaoyan dan menyuruh Xiaoyan untuk menjadi orang pertama untuk mencoba menaklukkannya. Xiaoyan dengan patuh menerima perintah penatua Qiuling. Kekuatan naga semakin terasa kuat ketika Xiaoyan mulai melangkah lebih dekat dengan naga besar. Tubuh Xiaoyan berdiri tepat di depan kepala naga. Lantas penatua Qiuling dari kejauhan memberi instruksi kepada Xiaoyan. Jika di situ ada sisik naga yang ditutupi oleh api ungu, letakkan tanganmu di dahi naga dan masukkan kekuatan spiritualmu ke dalam. Jika beruntung, kamu akan berhasil menaklukkannya. Xiaoyan melangkah maju dan melihat ada garis hitam membentuk jaring laba-laba pada sisik naga, bahkan hampir setiap sisik telah dipasangi segel. Xiaoyan bergumam, ini adalah segel naga. Dari kelihatannya segel ini dipasang oleh 3 tetua Xuan Kongzi. Xiaoyan merasa takjub dengan kekuatan segel naga yang begitu kuat. Jika dibandingkan dengan segel yang dipasang oleh tetua Akademi Jinan itu, tidaklah seberapa. Tanpa berpikir banyak, Xiaoyan mulai menutup kedua matanya, dan kekuatan spiritual mulai mengalir keluar, mengikuti lengannya, dan memasuki dahi naga.
jiwa Xiaoyan tersedot masuk ke dalam tempat yang aneh dan kosong. Terlihat ada naga kecil yang diselimuti api hitam dengan mata tertutup. Jelas ini adalah inti dari 3.000 api pembakaran yang sedang tertidur. Ekspresi Xiaoyan terkejut, namun ada rasa kegembiraan yang sulit diungkapkan. Xiaoyan terbang mendekati naga kecil. Energi spiritual Xiaoyan mulai berkumpul menyelimuti naga kecil. Namun pada akhirnya tidak ada respon sama sekali. Jelas untuk menaklukkan api surgawi, semacam ini tidak bisa menggunakan cara lembut yang diinstruksikan oleh penatua Qiuling. Xiaoyan hanya menggelengkan kepala tak berdaya, namun saat Xiaoyan akan menarik kembali kekuatan spiritualnya. Tiba-tiba naga kecil membuka mata dan berbicara layaknya manusia bodoh. Xiaoyan terkejut dengan reaksinya, ternyata esensi naga ini tidak benar-benar tidur, bahkan ia juga dapat berbicara layaknya manusia. Xiaoyan batuk kecil dan berkata, "Jika saya datang ke sini, bermaksud menyelamatkan dan membantumu mendapatkan kebebasan." Ekspresi naga kecil hanya mengejek Xiaoyan dan mengeluarkan satu kata, "Enyahlah." Naga kecil mengeluarkan api ungu dari dalam tubuhnya dan langsung menyerang jiwa Xiaoyan. Kekuatan api ungu benar-benar sangat kuat, sehingga membuat jiwa Xiaoyan hangus tak tersisa. Tubuh asli Xiaoyan yang berada di wilayah bintang dengan posisi menyentuh dahi naga besar, tiba-tiba seperti tersengat listrik dan langsung terpental menjauhi kepala naga besar. Xiaoyan menggelengkan kepala dan berkata kepada penatua Qiuling jika Xiaoyan telah gagal. Qiuling merasa kecewa dengan kegagalan Xiaoyan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Kini peserta kedua dipersilahkan untuk mencoba menaklukkan 3.000 api pembakaran. Old Mugu dengan cepat maju setelah penatua Qiuling mempersilahkan. Mugu berkata, "Apakah penatua Qiuling bermaksud tidak mengizinkan saya untuk mencobanya? Sepertinya kualifikasi dari Pil Gathering ini sepenuhnya bergantung pada keinginan Pil Tower." Qiuling mengancam Mugu agar tidak menggunakan trik apapun. Jika tidak akan menerima konsekuensinya. Mugu hanya tersenyum dan menjawab, "Jika saya berhasil menaklukkan 3.000 api pembakaran, bukankah itu membantu menara Pil dari bencana besar?" Setelah mengucapkan kata-kata manis Old Mugu, segera melangkah maju mendekati 3.000 api membara. Tangan Qiuling sedikit mengepal, takut jika Mugu akhirnya benar-benar melakukan tindakan sembrono. Old Mugu tersenyum dan tangannya mulai menyentuh sisik naga sebelum akhirnya memejamkan matanya. Melihat Mugu mulai bertindak, kelompok Chaoying segera mengumpulkan douki mereka bersiap jika sesuatu yang ditakutkan akhirnya terjadi. 10 menit telah berlalu, aktivitas yang dikhawatirkan tidak muncul. Old Mugu segera membuka matanya dan mulai melangkah mundur dari 3.000 api yang membara. Penatua Qiuling merasa lega, tidak ada tanda-tanda mencurigakan dia, langsung menyuruh peserta selanjutnya untuk segera mencoba. Selama periode waktu, semua orang telah melangkah maju satu demi satu, namun berakhir sama dengan kegagalan. Beberapa dari mereka yang lebih lemah bahkan sampai mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Penatua Qiuling sedikit kecewa, ia melambaikan tangan dan berkata, "Karena tidak ada yang bisa menaklukkannya, ayo pulang." Old Mugu tertawa dan berkata kepada Qiuling, "Kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3.000 api membara seperti ini. Izinkan saya yang lama untuk memberi Anda kinerja yang baik." Kata-kata Old Mugu menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Tangan Old Mugu membentuk segel aneh, dan tiba-tiba segel naga di dahi 3.000 api membakar memancarkan fluktuasi energi. Penatua Qiuling dengan marah berkata, "Mugu tua, beraninya kamu." Old Mugu tersenyum dan berkata, "Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani saya lakukan. Aku yang lama hanya mencoba membantu Pil Tower menyelesaikan masalah ini." Ledakan tiba-tiba meletus dari arah sisik naga di dahi 3.000 api membakar. Jelas segel yang dipasang Xuan Kongzi telah sepenuhnya rusak. Mata naga besar yang tertutup rapat perlahan membuka. Semua orang berteriak. 3.000 api membakar telah terbangun. Rawangan keras bergema di seluruh wilayah bintang. 3.000 api pembakaran berjuang sekuat tenaga menghancurkan segel jaring yang telah mengurungnya. Kebangkitan 3.000 api membakar membuat penatua Qiuling murka. Beliau segera melesat menyerang Old Mugu dan mengucapkan pepatah, "Mugu, kamu mencari kematian." Mugu menemani Qiuling bertarung sambil tertawa gembira. Karena Pil Tower tidak dapat menangani api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Lebih baik izinkan Hall of Soul saya untuk membantu Anda menikmatinya. Bukankah itu lebih baik? Penatua Qiuling berteriak kepada kelompok Xiaoyan untuk menghancurkan manik-manik giok untuk memberitahu kepala asosiasi. Dengan patuh kelompok Xiaoyan,
segera mengeluarkan manik-manik giok dari cincin penyimpanan. Namun sayangnya saat mereka akan menghancurkan manik-manik, tiba-tiba serangan dadakan mengarah ke mereka. Serangan yang muncul secara tiba-tiba membuat manik-manik giok terlepas dari tangan Cao Ying dan yang lainnya. Namun dengan kecepatan Xiaoyan serangan semacam itu tidaklah terlalu berguna baginya. Xiaoyan berhasil meraih kembali manik-manik giok dan menghancurkannya. Xiaoyan berkata, tidak terduga bahwa masih ada anggota Hall of Soul yang masuk 10 besar. 2 orang yang menyerang kelompok Xiaoyan tertawa dan berkata, tidak ada gunanya kamu mengirim pesan. 3.000 api yang membakar sedang berjuang sekuat tenaga membebaskan diri. Selain itu, kota pil suci juga sedang dilanda kekacauan. Mereka tidak akan sempat membagi perhatian kepada kalian. Mata Xiaoyan menyipit dan menyadari jika Hall of Soul sepertinya telah merencanakan tindakan untuk hari ini. Cao Ying dan yang lain segera merapat di samping Xiaoyan, tak terkecuali Dan Chen yang berdiri di belakang Xiaoyan dengan rasa ketakutan. Cao Ying bertanya Xiaoyan apa yang harus kita lakukan. Saat ini penatua Qiuling terlibat dalam pertarungan sengit dengan Old Mugu. Dukungan kelompok Cao Ying sepenuhnya tergantung pada Xiaoyan saat ini. Song Qing yang biasa menunjukkan kesombongan pada akhirnya hanya bisa berdiri di belakang Xiaoyan. Xiaoyan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak dapat melakukan intervensi di 2 tempat. Saat ini kita hanya bisa melihat dan menunggu bala bantuan dari Pil Tower.